mempresentasikan materi tentang pembuatan basis data dan pengolahan data menggunakan SQL. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mulai dari pembuatan database, tabel, sampai penggunaan query untuk mengolah data. Membuat database dan ERD. Jadi, yang pertama itu kita harus membuat database. Database ini berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh data. Berikutnya adalah membuat tabel. Tabel yang digunakan antara lain tabel pelanggan, tabel pemasok, tabel barang, tabel transaksi pembelian, dan tabel transaksi penjualan. Jadi setiap tabel ini memiliki kolom yang saling berkaitan untuk mendukung proses transaksi. Tabel selesai dibuat tadi, maka data dimasukkan menggunakan perintah insert. Data yang dimasukkan meliputi data pelanggan, data barang, data tabel pemasok, data transaksi penjualan, dan data transaksi pembelian. Selanjutnya adalah kita menampilkan data. Jadi dengan menggunakan perintah select, tujuannya itu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan tersebut sudah sesuai. Kadang ada aja tuh data yang salah atau yang sudah tidak digunakan. Untuk itu digunakan perintah update untuk mengubah data dan delete untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Seperti ini update data mena barang. Ini akan mengubah harga barang dari harga sebelumnya menjadi harga 185 dengan stok barang yaitu 30 dengan kode barangnya itu BR304. Selanjutnya dapat kita lihat di sini 185.000 sudah terupdate dengan stok barangnya itu 30. Selanjutnya kita akan menghapus data barang dengan kode BRG05. Di sini terdapat pada outputnya tidak ada lagi barang dengan kode BRG05. Di sini kita akan menampilkan nama barang dan kelompok barang dari tabel data mena barang. Jadi di sini dapat kita lihat pada output nama barangnya ada laptop Lenovo, mouse, keyboard, monitor, dan kelompok barangnya itu ada elektronik, aksesoris, keyboardnya aksesoris, monitor ini termasuk ke kelompok barang elektronik. Dengan where ini kita dapat melihat ini tuh dapat mencari data pelanggan dengan alat tertentu, seperti kita hanya akan menampilkan data pelanggan dengan ID PLG01. Terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, serta nomor telepon pelanggan. Selanjutnya pada operator N dapat kita lihat ini jika kita ingin menampilkan kelompok barangnya itu elektronik dan stok barangnya itu lebih dari 10. Dapat kita lihat pada output yaitu dengan kode BRG01 dan kode BRG04. Selanjutnya ada select dengan OR, yaitu kita akan melihat nama barang laptop Lenovo atau nama barang monitor Samsung. Dapat kita lihat di sini pada output terdapat nama barang laptop Lenovo atau monitor Samsung. Operator like, yaitu operator like ini dapat kita lihat dengan pola tertentu seperti ini like n%, ini tuh dimulai dari N. Jadi nama pelanggan itu dimulai dari huruf N yaitu Nanda Lestari. Select dengan operator not between dapat kita lihat bahwa not between itu di luar dari rentang nilai tertentu seperti harga jual 100.000 dan 500.000. Jadi dapat kita lihat di harga jual barang ini di luar dari rentang nilai demikian. Dapat kita lihat group by dan order by. Jadi pada group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Di sini dapat kita lihat bahwa kategori dari kelompok barang ada elektronik dan aksesoris. Di kelompok barang itu terdapat jumlah barang yaitu bernilai sama-sama 2. Jadi pada order by ini digunakan descending, yaitu mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Di sini saya menggunakan stok barang descending. Jadi stok barang ini ditampilkan dari stok barang yang paling banyak yaitu 50 hingga stok barang yang paling sedikit yaitu 20. Pada cross join adalah jenis join yang menggabungkan setiap baris pada tabel pertama dengan baris pada tabel kedua tanpa kondisi apapun. Selanjutnya ada inner join. Inner join ini adalah yang menampilkan data jika data tersebut ada hubungan atau ada kecocokan antara dua tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan. Misalnya ID pelanggan. Dalam konteks tabel pelanggan dan transaksi, inner join hanya akan menampilkan pelanggan yang benar-benar memiliki transaksi. Data pelanggan tanpa transaksi atau transaksi tanpa pelanggan yang cocok, dia tidak akan ditampilkan. Selanjutnya ada full join. Full join ini adalah join yang menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan ataupun tidak. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini juga menggunakan union untuk full join. Operator ini itu digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan sekumpulan nilai hasil subquery. Artinya selama harga suatu barang
tersebut cocok dengan minimal satu harga dari hasil subquery, maka data barang tersebut akan muncul. Maka dapat kita lihat pada output ini. Operator axis yaitu digunakan untuk mengecek apakah suatu data memiliki pasangan di tabel lain. Di sini dapat kita lihat data pelanggan akan ditampilkan jika ada transaksi penjualan yang menggunakan ID pelanggan tersebut. Pastikan bahwa subquery tersebut menghasilkan setidaknya ada satu baris. View itu merupakan tabel virtual yang berisi hasil query, sehingga kita tidak perlu menulis ulang query yang sama. Selain itu, subquery digunakan untuk menjalankan query di dalam query lain untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Ini dapat kita lihat pada output, yaitu tabel dari beberapa gabungan dari tabel-tabel sebelumnya. Hasil kependudukan yang mendeskripsikan variabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per tahun. Di jumlah penduduk itu merupakan total individu yang tinggal di suatu wilayah pada periode tertentu. Variabel ini penting untuk melihat tingkat kepadatan, menentukan kebutuhan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, transportasi, serta dasar perencanaan pembangunan daerah. Kedua, ada variabel laju pertumbuhan penduduk per tahun yang menunjukkan persentase perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Nilai positif berarti penduduk bertambah, jika negatif berarti penduduk berkurang. Variabel ini membantu memahami dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan kebijakan jangka panjang. Menggunakan ascending dan descending. Pada ascending ini kita akan melihat kabupaten atau kotanya secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Kabupaten kotanya itu dimulai dari huruf A hingga terakhir T. Pada descending juga dapat kita lihat dari jumlah penduduknya, yang dimana menggunakan descending yaitu yang dari terbesar hingga terkecil. Yang terbesar itu 954,2 hingga yang terkecil yaitu 59,5. Ini dapat kita lihat yang pertama itu alias kolom. Jadi dari nama-nama tabel yang telah kita buat sebelumnya terdapat data yang telah kita masukkan seperti kabupaten kota, jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Di sini dapat kita aliaskan kabupaten kota ini sebagai daerah, jumlah penduduk ini sebagai jumlah kependudukan, pertumbuhan penduduk kita aliaskan sebagai pertumbuhan. Dapat kita lihat pada output di sini terdapat daerah, jumlah kependudukan, dan pertumbuhan. Selanjutnya terdapat minimum dan maksimum. Di sini dapat kita lihat dari jumlah penduduknya sekitar 954,2 jumlah penduduk yang tertinggi. Selanjutnya minimum jumlah penduduk yang terendah yaitu sekitar 59,5. Selanjutnya ada maksimum untuk pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk tertinggi berada di sekitar 2,12. Terakhir yaitu minimum pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan penduduk terendah, nilainya sekitar 0,87. Di sini dapat kita lihat nilai rata-rata menggunakan average untuk merata-ratakan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk. Rata-rata jumlah penduduk sekitar 307,1 dan rata-rata pertumbuhan penduduk sekitar 1,45. Nilai total dapat kita lihat dari mentotalkan seluruh jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk. Total jumlah penduduk pada output 5836,2 dan total pertumbuhan penduduk 27,569. Ada standar deviasi di sini yaitu sekitar 222,84 dan standar deviasi pertumbuhan penduduk yaitu sekitar 0,278. Sejauh ini digunakan untuk menggabungkan sebuah tabel dengan tabel itu sendiri. Dapat kita lihat pada output. Sebenarnya outputnya itu lebih panjang, namun di PPT ini saya persingkat. Operator in, operator any, dan operator axis. Pada operator in digunakan untuk menampilkan data kabupaten atau kota yang nilai pertumbuhan penduduknya termasuk dalam daftar nilai hasil subquery, sehingga pada tabel hanya menampilkan kabupaten atau kota yang memiliki nilai pertumbuhan penduduk tersebut lebih dari 1,5. Pada operator any digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan salah satu nilai hasil dari subquery. Pada contoh, data kabupaten atau kota ditampilkan jika jumlah penduduknya memenuhi kondisi. Dapat kita lihat pada output yang mengandung kota yaitu Kota Padang, Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Selanjutnya pada operator axis digunakan untuk mengecek keberadaan data pada subquery. Pada contoh, kabupaten atau kota akan ditampilkan jika ada data di tabel yang memenuhi persyaratan pertumbuhan penduduk yaitu lebih dari sama dengan 1,5. Operator ini tidak melihat nilai yang dibandingkan, tapi hanya memastikan subquery menghasilkan data, sehingga hasilnya berupa daftar kabupaten atau kota yang memenuhi kondisi tersebut. Dengan memahami pembuatan database dan berbagai query, data tersebut dapat diolah dengan lebih efektif.
Jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.